Oke, welcome to Bincang Ide, dan kali ini kita masih edisi spesial rekaman dari Banda Aceh, dan kini saya sudah bersama dengan Pak Azwir Nazar, atau di sini lebih dikenal sebagai Tengku Turki. Beliau adalah Panglima Laut, Sekretaris Panglima Laut Aceh, yang akan berdiskusi dengan kita hari ini banyak hal terkait dengan Aceh, terkait dengan nelayan, terkait dengan kebijakan-kebijakan ke depan, perubahan yang diharapkan. Dan langsung saja Pak Azwir. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Baik. Mungkin manggil Pak Azwir apa Tengku Turki? Turki aja. Tengku Biar Turki. lebih akrab. Baik, Tengku. Iya, siap. Tengku langsung ya, berarti bukan Pak Tengku kan ya kalau di Aceh. Ya, Tengku Turki. Mungkin pertama boleh dijelaskan dulu soal Panglima Laut mungkin ya, karena barangkali teman-teman belum tahu. Panglima Laut ini merupakan satu lembaga hukum adat persekutuan ya, yang ada di Aceh itu sejak abad 14. Oke. Kita ketahui Aceh memiliki sejarah yang begitu luar biasa dulu di masa kerajaan. Kita punya kekuatan perang, angkatan laut, punya ekonomi sebagai pusat rempah dunia, dan juga punya basis agama sebagai daerah penyiaran Islam di Asia Tenggara. Okay. Nah, kemudian tradisi masyarakat nelayan atau masyarakat pesisir itu sampai sekarang masih dipertahankan. Walaupun kerajaannya sudah tidak ada, tapi tradisi melaut, tradisi adat itu masih dipertahankan sampai sekarang, sehingga lembaga Panglima Laut ini masih eksis sampai sekarang. Okay. Di provinsi ada namanya Kepengurusan Panglima Laut Provinsi. Di kabupaten kota namanya Panglima Laut Kabupaten, ada di 18 wilayah. Dan juga ada Panglima Laut Lo atau Muara. Apa itu? Muara. Nah, jadi itu ada di seluruh Aceh itu 179 Panglima Laut Lo. Lo ya? Lo. Sama Ya. kayak Lo Sumawe. Iya, Lo. Lo itu artinya muara. Lo itu artinya dalam. Oh, ya. dalam. Nah. Okay. Oke, jadi ini sebenarnya institusi dari sejak kerajaan Aceh dulu gitu. Betul. Jadi semacam apa? Institusi adat atau institusi kolektif masyarakat ini begitu lebih ya? Persekutuan ya. Persekutuan. Jadi memang fokus dia di adat dan lebih spesifiknya ke masyarakat nelayan dan masyarakat pesisir. Jadi ada aturan-aturan yang turun-temurun dari generasi ke generasi itu yang mengikat. Ya, yang mengikat masyarakat pesisir, sehingga itu menjadi suatu adat, suatu peraturan yang itu demi kebaikan bersama, demi untuk masyarakat nelayan ini saling kompak, saling bahu-membahu dalam hal mencapai kesejahteraannya, dalam hal mencapai namanya keamanan, dalam hal juga menjaga supaya tempat kita tinggalnya, iklimnya, itu juga berlangsung dengan baik dan bisa diwariskan ke turun-temurun ke generasi-generasi. Oke, jadi ini sebenarnya berperan penting juga untuk menjaga kalau istilah sekarang itu sustainability, keberlanjutan dari ekosistem laut. Betul sekali, betul. Sehingga nelayan bisa terus. Betul Pak. Jadi ada 3 fungsinya. Fungsi Panglima Laut itu secara ringkas. Yang pertama adalah untuk menjaga keamanan. Ya, keamanan laut itu penting. Nelayan laut itu harus aman, tidak terjadi perkelahian, tidak saling rebut apa di laut, itu penting sekali dijaga. Yang kedua yang dijaga adalah hukum adat lautnya. Apa itu? Di Aceh punya pantangan melaut, Pak. Misal hari Jumat itu pantang melaut. Oke. Kemudian kalau ada yang meninggal, itu di masjid-masjid, di menasah. Misal waktu meninggalnya sebelum mereka berangkat ke laut itu diumumkan bahwa ada yang meninggal, itu tidak boleh pergi melaut. Okay. Kemudian pantangan ketika hari raya. Okay. Sampai 17 Agustus hari kemerdekaan kita itu tidak boleh melaut. Jadi sampai begitu hukum adat laut dijaga. Nah, yang ketiga adalah menjaga ekosistem laut dan kawasan pesisir. Okay. Tidak boleh sembarangan pakai alat peledak untuk mencari ikan, pukat atau pukat harimau dan sebagainya, itu tidak boleh digunakan. Ada ikan-ikan tertentu juga yang dijaga, paus. Itu tidak boleh dipancing. Kalau ditangkap malahan tuh harus dilepas. Sampai seperti itu. Dan masyarakat kita alhamdulillah nelayan ini masyarakat yang sangat patuh kepada peraturan. Oke. Itu sistem kerja, maksudnya cara pengawasan biar aturan itu berjalan tuh bagaimana? Alhamdulillah sejauh ini begini. Jadi aturannya dari Panglima Laut Provinsi itu
kan ada Panglima Laut Kabupaten. Panglima Kabupaten itu mengawasi Panglima Laut Luhuk. Nah, Panglima Laut Luhuk ini yang lebih banyak berhubungan langsung dengan nelayan-nelayan langsung, dan setiap bot itu ada pawang namanya. Pawang ya. Jadi sejauh ini masyarakat kita kompak ya. Ada kanuri laut. Kalau ada apa-apa butuh pertolongan, mereka siap membantu. Kemarin di Aceh beberapa kali ada misalnya saudara kita dari Rohingya hanyut ke Aceh, terdampar di Aceh, nelayan kita bahu-membahu bersama masyarakat untuk menolong, memberikan sebuah contoh kemanusiaan yang sangat dahsyat sekali. Yang hari ini mungkin oleh orang-orang di dunia ini sudah ditinggalkan, tapi bagi masyarakat kita karena panggilan adat, panggilan kemanusiaan, solidaritas ini, dia sigap untuk menolong. Walaupun mungkin kondisi diri sendiri dia juga belum tentu berkecukupan. Oke, jadi semangatnya emang gotong royong, kerja-kerja kolektif bersama. Dan secara penganggaran pun mandiri. Mandiri. Ini bukan bagian dari Pemda kan? Bukan. Jadi ini dengan Pemda kita bermitra. Bermitra, tapi secara kelembagaan ini independen ya. Independen, tetapi tetap pemerintah itu adalah mitra. Lembaga-lembaga lain yang bekerja sama sesuai visi misi, tidak merusak lingkungan, memberdayakan masyarakat laut, itu pasti kita kerjasama dengan itu. Ya. Oke. Iya. Jadi tapi berarti sebenarnya nelayan-nelayan ini mereka lebih banyak berurusan dengan Panglima Laut tadi ya, misalnya dibandingkan dengan dinas-dinas terkait gitu dalam menjalankan peran mereka sebagai nelayan. Tentu dalam prosesnya juga ada berhubungan dengan dinas, tapi memang kalau dengan lembaga adat ini mengikat. Dia ini keluarga, dia ini orang tua, dia ini panutan adat. Tentu keseharian lebih banyak berhubungan dengan Panglima Laut ya. Karena memang ini ada juga Panglima Laut itu bukan berarti dia duduk manis di rumah, tidak. Ada juga Panglima Laut itu juga ikut melaut. Ada yang ikut satu bot sama mereka. Jadi bukan orang asing yang datang dari luar. Ini berangkat dari masyarakat nelayan sendiri, orang yang dipertuakan sendiri, orang yang juga pengalaman, dia punya abot, dia juga pengusaha perikanan. Jadi memang bukan orang yang datang dari luar, memang dari bagian dari keluarga nelayan, bagian dari masyarakat pesisir. Dan terbukti efektif selama ini. Dan selama ini alhamdulillah buktinya sudah tahun demi tahun itu alhamdulillah masih ada sampai sekarang. Jadi ekosistem pun karena ada sistem itu terus terjaga ya Pak? Nah alhamdulillah kan nggak pernah overfishing dan lain-lain. Di Aceh kecuali karena tsunami ya. Kemarin kita ketahui terjadi musibah tsunami 2004. Itu masyarakat pesisir karena memang itu hancur ya. Misalnya hutan-hutan pantai kita hancur. Nah, itu pengaruh bencana alam, itu di luar faktornya. Tapi faktor manusianya sejauh ini masih terjaga sangat baik ya. Hanya justru kita seringkali menjadi objek ya. Seringkali menjadi persakitan masyarakat nelayan ini karena misalnya ada illegal mining ya di atas gunung sana. Di sana misalnya dipakai merkurinya. Nah, muaranya yang mengalir itu dampaknya ke nelayan kita di muara. Penebangan liar, terjadi banjir bandang, kayu-kayunya itu tanah-tanah itu yang membuat sedimen di kuala-kuala kita, di muara-muara kita, sehingga nelayan pada saat melaut harus nunggu air besar dulu, air pasang dulu. Ini sangat terganggu. Ini yang maksud saya perlu ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang melihat nelayan itu sebagai temannya, mitranya, jangan melihat hanya sebagai objek. Nah, jadi seperti itu. Dan yang saya dengar ini juga sebenarnya sistem ini bukan hanya di laut saja untuk hutan dan lain-lain, itu di Aceh ini ada sistem semacam itu semuanya. Iya, jadi di Aceh ini pertama ada namanya kekhususan Aceh itu ada Majelis Adat Aceh ya. Itu khusus mengurus adat. Kemudian ada satu lagi namanya Lembaga Walinangro. Ini konsekuensi daripada MOU antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka itu melahirkan satu Walinangro. Nah, kemarin kita baru saja silaturahmi dengan beliau menyampaikan bahwa apa yang selama ini kita lakukan oleh Panglima Laut sebenarnya itu sama dengan menjalankan peran fungsi yang kekhususan Aceh itu. Tetapi sayangnya Panglima Laut ini belum masuk ke struktural daripada Walinangro ini. Tapi fungsinya justru sangat aktif menjalankan hak-hak yang menjadi kewajiban. Malahan kita bilang kita nggak digaji di Panglima Laut itu. Tapi ada semangat kita bahwa ini kebutuhan masyarakat, ini nelayan kita sedih kehidupannya, ini harus diperjuangkan, harus ada orang yang mau melakukan itu, menjaga kearifan-kearifan yang sejak
indatu turun-temurun nenek moyang kita dulu menjadikan ini sebagai suatu kekuatan masyarakat nelayan. Oke, jadi menarik ya, karena jadi Aceh ini sebetulnya sudah punya sistem institution model gitu ya. Betul, betul sekali. Yang sudah sebetulnya sudah matang ya. Sudah, karena Aceh kan dulu kerajaan besar ya, kita ketahui. Jadi hukum-hukum yang sudah lama ada itu sudah ada. Cuman karena dilanda perang yang sangat panjang ya, dari kita lihat perang Aceh itu berabad-abad terakhirnya 30 tahun ya, 76 sampai kemarin 2005. Nah, sebenarnya aturan-aturan lama itu sudah ada, tapi kan sekarang ekspektasi orang untuk perubahan itu kan begitu besar ya, begitu pingin cepat. Padahal kita ketahui bahwa selama ini instrumen tadi itu sudah ada yang hilang, ada yang roboh, ada yang runtuh. Nah, inilah dengan manfaat dan anugerah perdamaian ini kita harapkan instrumen-instrumen tadi itu yang masih tersisa sebelum hilang nih bisa dikumpulkan kembali, bisa dirajut kembali untuk membangun satu kekuatan masyarakat yang tadi sustainable itu tadi. Itu dia. Karena ini nggak hanya di laut ya, di laut ada institusi panglima laut. Iya, betul. Kalau di permukiman ada mukim, ada gampong, masing-masing ada institusinya juga ya. Betul. Di hutan ada apa tadi istilahnya? Kejemblang. Jadi ini sebenarnya udah di semua lini kehidupan masyarakat Aceh ada institusi. Dulu sudah diatur sebenarnya. Jadi raja-raja dulu, para sultan itu, para qadhi itu sudah mengatur mana ini yang disebut wilayah mukim. Ini Sago 26 itu sudah ada. Desa apa-apa aja kewajiban. Malah di Aceh itu dalam kanun-kanun zaman dahulu itu sudah diatur sampai menjadi kepala desa itu apa-apa syaratnya. Menjadi tuhape, tuhalapan itu ada syaratnya. Menjadi pemimpin itu berat syaratnya. Nah, tapi kan kita kembali ke masa lalu yang begitu gemilang dengan kita baru saja dihadapi oleh konflik, oleh tsunami ini kan butuh waktu. Nah, tapi kita generasi-generasi muda ini yang punya background mungkin alhamdulillah diberi kesempatan Allah berpendidikan ini kita ingin kembalikan tapi butuh waktu. Butuh banyak orang-orang yang mau berjuang, berbuat tanpa berharap sesuatu imbalan, tetapi memang ada suatu nilai yang kita ingin perjuangkan. Dan semua sistem itu tadi institusi tadi berakar kepada akar budaya Aceh gitu akar budaya Jadi semuanya berdasarkan mufakat, musyawarah, kekolektifan gitu-gitu kekeluargaan. Betul. Jadi adat itu di Aceh itu adat dengan syariat. Jadi adat Aceh itu sesuai dengan syariat Islam. Jadi adat-adat yang berlaku di Aceh itu dia inline dengan syariat Islam. Makanya syariat Islam di Aceh itu syariat Islam yang kosmopolit. Dia tidak anti kepada orang yang datang. Dia tidak kaku. Tapi memang dari dulu pedagang datang, pensian Islam datang. Dan di sini ada disebutkan Aceh itu ada China-nya, ada Eropanya, ada Hindianya, Hujarat dan sebagainya. Jadi tinggal di Aceh bermukim, berdagang. Jadi Aceh ini dari dulu memang sudah sangat beragam. Jadi tidak seperti dipersepsikan oleh sebagian mungkin media yang sampai ke Aceh kayak seram. Orang Aceh ngeri-ngeri. Kenyataannya tidak seperti itu. Padahal kan banyak yang sistem itu, terutama mungkin masa sentralistik selama Orde Baru dulu. Akhirnya kan semua diseragamkan. Betul. Jadi kalau di Aceh punya mukim, punya gampong, sekarang semua kecamatan, kelurahan, desa. Begitu juga mungkin sistem panglima laut, pengelolaan lautnya pun langsung birokrasi yang masuk. Seakan-akan ruang itu tidak ada lagi untuk tadi institusi masyarakat tadi, institusi kolektif tadi. Ke depan kalau harapan dari Tengku Turki gimana? Harapan saya kita membangun Indonesia ini membangun kebinekaan. Negara kita ini sudah final sebagai negara kesatuan, sebagai negara yang mengayomi semua suku, semua ras, semua bangsa, tetapi juga bukan berarti diseragamkan. Masing-masing wilayah, Minang itu punya khas ya, Sulawesi, Aceh dan sebagainya, mungkin Bugis atau Jawa ini karakteristik yang ada ini jangan dihilangkan. Jadi biar muncul Indonesia itu dengan sebuah negara yang kaya akan sumber daya, kaya akan kearifan-kearifan, kaya akan nilai-nilai. Jadi ini yang membuat kita justru menjadi bangga menjadi Indonesia, bahwa kebinekaan dari yang berbeda-beda itu menjadi satu. Bukan justru dibalik harus disamakan semua, tidak. Jadi kearifan-kearifan lokal, nilai-nilai yang positif di masyarakat itu seharusnya diangkat menjadi
menjadi satu heritage untuk dunia gitu. Itu dia. Ini barangkali sekaligus pesan buat pemimpin berikutnya. Jadi seharusnya kebinekaan itu jangan diseragamkan. Termasuk sampai ya institusi-institusi yang sudah ada di masyarakat, di adat tiap-tiap daerah itu. Ya justru dibina ya kan, dikasih capacity building. Ini kurangnya di mana. Jadi kita akan tumbuh tidak menjadi orang lain. Betul. Ya, kita di bangsa sendiri, di negara sendiri kok jadi orang lain harus mengikuti sistem barat. Nah, ini yang mesti kita review ulang keindonesiaan kita, bahwa ke depan pemimpin itu yang bisa menjadi pemimpin semua golongan, semua agama, semua ras yang ada, dan pemimpin juga betul-betul memerhatikan rakyatnya. Jangan mentang-mentang ada investor kita bisa diusir karena kepentingan investor, alasan-alasan yang dibuat-buat. Ini kita sebagai masyarakat selalu mengharapkan bahwa pemimpin itu berkasih sayang sesama kita. Dia sayang pada rakyatnya. Kebijakan apapun, sekecil apapun dia putuskan, itu ada perenungan bahwa ini dampaknya untuk masyarakat seperti apa. Jangan hanya cuan ya. Kita bahas sekarang cuan ya. Cuan. Ya. Iya, sebagaimana yang sekarang sedang ramai di daerah Rempang itu ya. Iya, di Batam itu sangat kita. Itu kampung nelayan juga ya sebetulnya banyak. Iya, itu kampung Melayu ya. Kampung Melayu yang saya dengar kalau saya nggak salah itu ada 16 kampung. Jadi bagaimana perasaan kita kalau kampung kita itu kita diusir, kita kemana? Kami pernah merasakan, Pak. Dulu saat tsunami, bagaimana kami harus mengungsi dari kampung kami, terus kami direlokasi 3 kilo dari pantai ya. Nah, masyarakat nelayan kami yang dipindah ke arah gunung sana, ya mana bisa, kita kehidupannya di nelayan. Itu kami pernah merasakan. Apalagi ini dalam keadaan di negeri sendiri, keadaan yang aman, tanpa ada bencana, kok tiba-tiba dipindahkan. Jadi kan ini secara kemanusiaan kita juga sangat miris ya. Kita melihat di TV, kita juga menyampaikan solidaritas kita kepada saudara kita Melayu di Rempang. Semoga ini segera ada solusi, dan kita adalah bangsa yang kuat ya. Kalau kita bisa bersatu, kita bisa saling menghargai, ada pemimpin yang mau mendengar, yang merangkul masyarakatnya, itu saya pikir masyarakat kita ini sudah teruji oleh beberapa peristiwa bencana, sampai dari zaman dahulu PKI, zaman dulu pergerakan kemerdekaan, itu sudah teruji kesetiaan masyarakat kita ini kan, sehingga kita bisa, Indonesia ini bisa bertahan sampai sekarang gitu. Oke. Baik. Tunggu mungkin sekarang saya juga pengen ulas sedikit terkait dengan nelayan. Kalau sekarang berarti apa tantangan-tantangan yang dihadapi oleh nelayan? Nelayan yang pertama kita harus sampaikan bahwa Aceh salah satu persoalan yang kita hadapi sekarang itu kemiskinan. Kemiskinan itu Aceh disebut daerah miskin di Sumatera. Termiskin di Sumatera dan nomor 6 di termiskin di Sumatera dan nomor 6 di nasional. Nah, masyarakat miskin ini ternyata itu kebanyakan itu adalah nelayan. Oke. Jadi masyarakat miskin yang tadi itu, jadi masyarakat pesisir. Konsentrasinya itu di nelayan justru. Karena kenapa? Masyarakat kita masih melaut itu secara tradisional. Jadi ada musim di sini. Kemudian juga di 12 mil ke bawah itu mungkin sudah kurang ikannya. Ada industri juga yang tidak memihak nelayan. Sekarang dibatasi ya, harus 12 mil. Nah sekarang ada aturan-aturan baru yang membatasi, misal di atas 12 mil itu harus izin ke pusat. Ini masyarakat kita ini sedih sekali. Belum lagi masalah BBM. Operasionalnya melaut itu tinggi. Tadi yang saya sampaikan, muaranya itu nggak bisa masuk, bot-bot harus nunggu air. Jadi dia harus pergi di tempat yang sangat dekat, menunggu waktu, kejar-kejaran sama waktu. Nah, kehidupan nelayan itu yang dihasilkan hanya cukup untuk memenuhi hari demi hari kebutuhan dirinya. Nah, kemudian saja. Jadi yang kedua, masalah di Aceh juga masalah pendidikan. Itu saya pikir efek dari ekonomi, terjadi keterbelakangan, pendidikan kita berkurang, sampai kemudian fasilitas kesehatannya. Nah, masalah-masalah ini tentu harus ada satu kebijakan pemerintah yang bisa menjawab tantangan ini. Aceh ini sebenarnya bukan miskin, Mbak, menurut saya. Hasil alamnya melimpah. Apa yang tidak ada di Aceh? Itu dia. Gas ada, minyaknya ada, emas ada, batu bara, laut, perikanan semua ada. Tapi masalahnya kita ini salah urus.
Kenapa salah urus? Karena sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini dia pemerintah pusat sekarang memberikan dana otsus, tahun ini dikurangi. Nah, harapan kita dana otsus ini janganlah di stop untuk Aceh. Ya, pemimpin baru ini nanti siapa yang Pak Anies ini mungkin sama Gus Muhaimin ini, tolong dana otsus itu untuk Aceh itu tetap diperpanjang, Pak. Lihatlah Aceh ini sebagai saudara, sebagai adik atau abang, dan Aceh ini jangan dijadikan pintu belakang dari pembangunan Indonesia ini. Dari sejarahnya dulu Aceh ini pintu depan Nusantara. Jadi kalau pintu belakang ya sisa-sisa dapatnya kira-kira gitu. Tapi secara geografis kita di Selat Melaka. Belakang kita ini Selat Melaka langsung ya. Dekat, betul ya. Ini untuk internasional itu kan. Jadi kalau Aceh ini dijadikan pintu terbuka untuk kebangkitan Indonesia terutama di wilayah barat. Insya Allah saya pikir masalah-masalah ekonomi tadi akan teratasi. Jadi pemerintah ke depan kita harapkan dia lebih mementingkan rakyatnya, kepentingan bangsa, jangan para cukong asing-asing itu yang justru ini membuat kita melarat ya, membuat kita ini tambah susah. Masyarakat kita sekarang ekonominya di mana-mana susah, Pak. Kenapa? Karena pemerintah kita itu keberpihakannya kepada masyarakat kecil sangat kecil sekali. Ini yang harapan kita masyarakat nelayan. Karena pemerintah itu nelayan itu ya ada bantuan tapi juga ada capacity buildingnya, jadi dibangun kesadaran dan sebagainya seperti itu. Baik, ini Tengku Turki ini sekaligus penutup ya. Maka ya atas masalah-masalah yang tadi kita diskusikan, apa harapan perubahan ke depannya, perubahan seperti apa yang diharapkan oleh Tengku Turki dan barangkali masyarakat nelayan Aceh? Ya, perubahan untuk Indonesia saya pikir adalah bahwa kita jangan lupa bangsa besar. Saya pernah tinggal beberapa tahun di Turki dan mungkin beberapa negara saya pernah mengunjungi. Saya ingin sampaikan bahwa yang ada di luar negeri itu tidak semuanya baik. Tidak semuanya lantas pas dibilang di luar negeri itu wow, no. Banyak kearifan lokal yang ada di Indonesia ini. Banyak hal-hal yang bisa kita belajar dari bangsa ini. Kita hanya butuh pemimpin yang bisa menjembatani semua masyarakatnya. Butuh pemimpin yang bisa menjadi representasi dari semua suku, semua ras yang ada di Indonesia ini, dan bukan pemimpin yang justru menebarkan kebencian, menebarkan isu-isu yang itu kontraproduktif dengan kita. Dan mari kita tunjukkan, saya senang sekali bergabungnya Gus Muhaimin dengan Pak Anies. Gus Muhaimin ini representasi pesantren, representasi daripada Nahdiyin. Ini malah saya punya teman di Turki teman-teman itu saya bilang, you jangan pulang ke Indonesia, buat pesantren Indonesia satu dulu di Turki. Jadi artinya banyak hal yang kita dapatkan di Indonesia ini, kita harus merasa bangga. Perubahan itu mulai dari diri sendiri, masyarakat juga berubah, baru pemimpinnya berubah. Perubahan yang kita inginkan untuk Indonesia ke depan adalah perubahan pemimpin yang menjadi toladan. Ya, Pak Anies nanti jadi presiden misalnya, ya menteri-menterinya juga menteri-menteri yang bersih, menteri-menteri yang punya pikiran-pikiran cerdas yang sudah selesai dengan dirinya. Bukan justru nanti jadi presiden, nanti anaknya lagi yang naik jadi calon tempat lain atau wali kota dan sebagainya. Jangan. Ini satu harapan perubahan ini harus dipertahankan. Bukan berarti nanti Pak Anies anaknya juga masuk partai, bukan dia jadi gubernur, bukan. Jadi ini kan sama juga mengulang. Jadi siapa yang terbaik, nanti menteri-menterinya, kabinetnya, stafnya yang terbaik, kita pilihkan untuk memimpin Indonesia ini, untuk membangun bersama-sama, sehingga kita ini betul-betul di Indonesia 1945, Indonesia emas, kita betul-betul menjadi sebuah negara maju yang orang banyak mencontoh. Negara mayoritas muslim yang memberikan kedamaian, yang memberikan satu sifat humanis, sehingga semua orang datang ke Indonesia dengan hati yang tenang, tanpa was-was, dan kita melihat masyarakat kita itu adil, hidup adil dan makmur. Demikian. Ya. Dan masyarakat tentu agar Aceh juga bisa semakin maju dan sejahtera. Baik, Tengku Turki, terima kasih banyak. Terima kasih banyak nih. Jadi demikian teman-teman diskusi kita dengan Tengku Turki, Panglima Laut, Sekretaris Panglima Laut Aceh. Jadi demikian untuk Bincang Ide kali ini bersama saya Aska Gulsian. Sampai berjumpa di Bincang Ide berikutnya. Terima kasih.